Seorang ilmuwan jenius bernama Michael Morbius berhasil menciptakan sebuah serum yang awalnya ia gunakan hanya untuk mengobati kelumpuhannya yang selama ini ia alami. Namun ternyata, hal yang tak terduga kemudian terjadi, di mana setelah ia menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya, seketika itu ia berubah menjadi makhluk supranatural yang sangat mengerikan. Kini Michael telah berubah menjadi seorang vampir. Seperti vampir yang kita ketahui, Michael harus menghisap darah manusia untuk tetap bertahan hidup. Namun ternyata, ia tidak hanya sendiri, karena seorang vampir lain juga telah bangkit, dan ia harus segera membunuh vampir lain tersebut. Karena jika ia tidak segera membunuhnya, malapetaka besar akan segera terjadi. Adegan bermula, di mana menampilkan seorang anak kecil yang akan dirawat di sebuah rumah sakit. Anak kecil itu bernama Lucian, ia mengalami kelumpuhan sejak masih kecil, dan akan dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian seorang dokter bernama Nicholas menghantarkannya ke dalam untuk segera diobati. Setelah berada di dalam, Lucian bertemu dengan seorang anak kecil yang akan menjadi sahabatnya. Anak kecil tersebut bernama Michael Morbius. Ternyata Michael sudah berada di rumah sakit itu sangat lama, karena Michael sudah tidak memiliki orang tua. Pada saat Michael bertemu Lucian, Michael memberikan Lucian nama baru yaitu Milo, karena ia lebih suka memanggil orang lain dengan nama Milo. Selama di sana, mereka selalu dikucilkan oleh teman-teman seumurannya, karena fisik mereka yang tidak sempurna. Namun mereka hanya bisa merenungkan itu, dan berharap suatu saat ada obat yang dapat menyembuhkan kelumpuhan yang mereka alami. Singkat cerita, di mana adegan menampilkan Michael yang sedang ngobrol berdua dengan Milo, namun tiba-tiba Milo pingsan dan tak sadarkan diri. Ternyata, pada saat itu mesin transfusi darah milik Milo tiba-tiba berhenti sehingga membuat Milo pingsan. Karena panik melihat itu, Michael berusaha memanggil perawat yang lain. Namun tak ada perawat yang datang, ia kemudian berusaha memperbaiki mesin darah tersebut. Setelah berhasil memperbaikinya, seketika itu juga, Milo kembali sadarkan diri. Kemudian adegan berpindah, di mana Michael sedang berhadapan dengan dokter mereka yaitu Nicholas. Nicholas mengatakan kalau Michael adalah anak yang sangat berbakat, karena ia berhasil memperbaiki mesin transfusi darah milik Milo dengan alat seadanya. Padahal untuk memperbaikinya hanya bisa dilakukan oleh teknisinya saja. Lalu Nicholas menawarkan Michael sekolah khusus untuk anak-anak cerdas dan berbakat seperti Michael. Kemudian Michael mengiyakan tawaran dari dokter Nicholas untuk bersekolah. Setelah beberapa tahun berlalu, kemudian adegan berpindah di mana sekarang Michael sudah berhasil menyelesaikan sekolahnya, dan bahkan ia berhasil mendapatkan gelar doktor pada usianya masih 19 tahun. Dan pada adegan ini, Michael sedang mendapat sebuah penghargaan dari seorang raja Swedia, karena metode pengobatannya yang sangat maju dan telah menyelamatkan banyak nyawa manusia pada saat itu. Michael berhasil mengembangkan sebuah obat yang dapat mengobati segala penyakit yang ditularkan melalui darah, dan karena pengembangan darah buatannya itu, ia sudah berhasil dan telah diakui menyelamatkan banyak nyawa manusia. Kemudian adegan berpindah di sebuah laboratorium, di mana ia dan seorang wanita cantik bernama Dr. Martina sedang melakukan penelitian terhadap seekor kelelawar. Mereka sedang melakukan penelitian tentang bagaimana kelelawar dapat menghisap darah. Michael mengatakan, kalau kelelawarlah satu-satunya mamalia di bumi yang berevolusi hanya untuk mengkonsumsi darah, dan ia juga berpikir jika mereka berhasil menyambungkan DNA kelelawar tersebut dengan DNA manusia maka itu akan menjadi sebuah obat. Setelah berhasil membuat serum tersebut, ia menguji cobanya pada seekor tikus, lalu mereka menyuntikkan serum tersebut, kemudian mengamati perilaku tikus itu. Namun tidak berapa lama, tikus tersebut ternyata mati, dan serum buatan mereka gagal lagi. Tidak berapa lama, seorang perawat datang menemui mereka, dan mengatakan kalau ada seorang pasien bernama Anna sedang mengalami kejang-kejang. Lalu mereka pergi menemui Anna, dan ketika sampai, mereka langsung menyuntikkan propofol kepada Anna, agar ia segera mengalami koma sementara waktu, karena jika tidak, Anna akan mengalami stroke. Setelah berhasil menenangkan Anna, kemudian Dr. Martina tidak sengaja melihat ke arah akuarium tempat tikus yang tadi disuntikkan serum, dan ia menyadari ternyata tikus tersebut mulai bergerak dan ternyata kembali hidup. Lalu Martina memanggil Michael dan mengatakan kalau serum buatannya tidaklah gagal, dan mereka segera pergi untuk mengamati perilaku tikus itu lagi. Namun, serum tersebut belum sepenuhnya dapat mengobati, karena mereka belum melakukan uji coba kepada manusia, dan perlu sedikit penyempurnaan kembali, sampai akhirnya dapat digunakan menjadi obat untuk manusia. Kemudian adegan menampilkan di sebuah taman, di mana Michael bertemu kembali dengan sahabatnya yang bernama Milo. Michael mengatakan kepada Milo, kalau ia sebentar lagi akan membuat sebuah serum yang dapat mengobati penyakit lumpuh yang mereka alami. Mendengar keoptimisan dari Michael, Milo merasa senang dan siap mendanai semua penelitian Michael sampai berhasil. Ternyata Milo adalah seorang pengusaha kaya raya, sehingga pada dasarnya Michael bekerja untuk Milo teman-teman. Kemudian adegan berpindah kembali di laboratorium, di mana Michael dan Martina kini telah berhasil menyempurnakan serum buatan mereka,
dan sekarang serum tersebut akan segera diuji coba ke tubuh manusia. Tidak menunggu lama, Michael menjadi orang pertama yang langsung menyuntikkan serum buatannya sendiri pada tubuhnya. Dengan bantuan Martina, lalu Martina menyuntikkan serum tersebut pada tulang belakang Michael. Setelah menyuntikkannya, Martina kemudian mengikat tangan dan kaki Michael, karena Michael akan mengalami kejang-kejang sementara, sampai proses penyebaran serum ke seluruh tubuhnya selesai. Sambil menunggu hasil dari Michael, tiba-tiba datanglah seorang tentara yang ingin mengecek apa yang dilakukan Martina di lab tersebut. Kemudian Martina malah menyuruh tentara tersebut untuk keluar, karena ia tidak seharusnya berada di lab tersebut. Tetapi tentara tersebut tetap tidak ingin keluar teman-teman. Tiba-tiba, terdengarlah suara dari ruangan tempat Michael, dan pada saat mereka melihat ke dalam, ternyata Michael sudah tidak berada di tempatnya. Melihat itu, Martina dan tentara tersebut kebingungan, dan mereka langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Pada saat mereka di dalam, mereka dikejutkan oleh sosok Michael yang sekarang sudah berubah sangat mengerikan. Michael kemudian menyerang tentara tersebut, dan ia juga menghisap habis darahnya. Melihat itu, Martina keluar, dan mengunci Michael di dalam ruangan tersebut, dan di sini terlihat Michael telah berubah menjadi seorang vampir yang sangat mengerikan. Tidak berapa lama, datanglah tentara lainnya, yang hendak membunuh Michael. Namun sekarang beliau bukanlah sembarang beliau. Kini Michael telah berubah menjadi sosok vampir yang sangat menyeramkan dan akan menghabisi mereka semua. Pada saat tentara itu hendak menembaki Michael, Martina malah melarangnya, karena ia tidak ingin Michael tewas ditembak oleh mereka. Namun salah satu tentara malah mendorong Martina hingga kepalanya terbentur ke lantai, yang membuat ia pingsan. Michael yang pada saat itu telah berubah menjadi vampir yang sangat mengerikan, melihat Martina pingsan, menjadi sangat marah, dan ia langsung membantai mereka semua tanpa ampun. Kemudian setelah membantai mereka, Michael mulai tersadar, lalu ia mendekati Martina untuk mengobatinya. Setelah itu ia melihat CCTV yang berada di lab tersebut, dan ternyata secara tidak sadar ia sudah membantai semua orang yang ada di sana. Setelah melihat rekaman CCTV itu, ia lalu menghapus semua file tersebut agar tidak ada yang mengetahui kalau ialah yang telah membunuh semua tentara yang ada di sana. Dan pada saat yang sama setelah ia menghapus semuanya, ia lalu pergi dari situ. Lalu keesokan harinya, Michael berada di laboratorium berbeda, di mana pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba kembali lumpuh seperti sebelumnya. Ternyata Michael tetap harus mengonsumsi darah manusia agar tetap dapat sembuh dari lumpuhnya. Kemudian Michael mengambil sebuah kantong yang berisikan darah, lalu ia langsung meminumnya, dan seketika itu juga tubuhnya kembali normal. Setelah itu Michael mencoba masuk ke dalam tabung raksasa yang berisikan segerombolan besar kelelawar. Pada saat ia sudah berada di dalam, bukannya mencabik-cabik tubuh Michael, kelelawar-kelelawar tersebut seperti menyambut Michael layaknya bagian dari keluarga mereka. Kemudian Michael juga melakukan eksperimen kepada dirinya, di mana ia mencoba untuk tidak meminum darah manusia dalam beberapa jam ke depan. Namun ternyata, hasilnya ialah Michael semakin sekarat, dan jika ia tidak meminum darah manusia, pada saat itu juga ia akan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Beruntungnya tidak berapa lama datanglah Milo ke dalam laboratorium tersebut, ia melihat Michael yang sedang sekarat. Dan pada saat itu Michael mengatakan kepada Milo untuk memberikannya sekantong darah. Dengan cepat Milo mengambil kantong darah dan memberikan kepada Michael. Setelah Michael meminum kantong darah tersebut, tubuhnya seketika itu juga kembali normal. Melihat Michael yang sudah dapat berjalan dan tidak lumpuh seperti dulu lagi. Lalu Milo meminta Michael memberikannya obat agar ia juga sembuh dari lumpuh yang juga dialaminya. Nah teman-teman, sebelum cerita lanjut, ada baiknya kamu like video ini sekarang ya teman-teman, hehehe. Oke lanjut, namun bukannya memberikan serum kepada Milo agar Milo juga sembuh, Michael malah menyuruh ia pergi, dan mengatakan kalau apa yang dialami oleh Michael bukanlah kesembuhan, melainkan sebuah kutukan. Karena Michael tidak ingin sahabatnya terdekatnya yaitu Milo, juga mengalami sebuah kutukan yang ia alami sekarang, sungguh mulia Michael sebagai sahabat ya teman-teman. Kemudian adegan berpindah, di mana menampilkan seorang perawat yang sedang berjalan sendirian di sebuah lorong rumah sakit, ia merasa seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Karena merasa sangat takut, kemudian ia berlari ke tempat yang cukup terang. Namun ketika ia sudah merasa aman, tiba-tiba dari depan muncullah seorang vampir yang langsung mencekiknya hingga ia tewas. Lalu keesokan harinya, tersebarlah berita tentang seorang perawat yang tewas dibunuh oleh seseorang, dan anehnya darah perawat tersebut dihisap habis oleh seorang vampir. Namun Michael yang pada saat itu juga berada di rumah sakit tersebut, karena ia sedang menjenguk Martina, ia tidak merasa telah membunuh perawat tersebut, kemudian hendak pergi dari tempat itu, karena ia tahu pasti kepolisian akan segera datang. Pada saat Michael berada di depan rumah sakit, dua orang detektif datang dan mendekatinya. Ternyata pada saat itu mereka hendak menangkap Michael. Michael kemudian menyadarinya dan ia langsung berlari untuk menghindari mereka.
Namun pada saat berada di atas sebuah gedung, ternyata ia berhasil ditangkap oleh salah satu detektif botak. Kemudian detektif botak tersebut membawa Michael untuk segera diinterogasi. Pada saat diinterogasi, kedua detektif tersebut bertanya kepada Michael tentang penelitian apa yang telah dilakukannya hingga menimbulkan banyak korban jiwa di mana-mana. Michael kemudian menjawab kalau dia bahkan tidak mengerti apa yang sudah terjadi pada dirinya sendiri, dan tidak dapat memberi jawaban apapun kepada mereka, karena memang dia belum memahami apa yang terjadi dengan dirinya. Mendengar hal itu, kedua detektif tersebut kembali, dan ia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sel tahanan. Lalu pada saat berada di dalam sel, tiba-tiba Milo datang menemuinya. Pada saat itu Milo sedang menyamar menjadi seorang pengacara untuk Michael. Milo mengatakan akan segera mengeluarkan Michael dari tempat itu, karena baginya, sel tersebut hanya diisi oleh orang-orang yang sudah melakukan kriminal saja, dan tidak pantas seseorang seperti Michael berada di tempat itu. Setelah Milo selesai menemui Michael, kemudian Milo pergi. Namun sebelum ia pergi, ia memberikan sekantong darah segar untuk dikonsumsi oleh Michael. Namun keanehan mulai terjadi, karena pada saat itu, Milo malah meninggalkan tongkat yang selama ini membantunya berjalan. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwasannya Milo mengalami kelumpuhan seperti Michael. Tidak berapa lama, Michael mulai menyadari ternyata Milo sudah menyuntikkan serum miliknya ke tubuh Milo, dan sekarang Milo adalah seorang vampir seperti Michael. Mengetahui kalau Milo adalah seorang vampir, Michael kemudian mencarinya dan ia juga akan membunuhnya. Karena Michael tahu, kalau Milo pasti tidak akan bisa mengendalikan dirinya, dan akan menjadi petaka bagi banyak orang karena Milo akan membunuh mereka dan menghisap habis darahnya. Lalu Michael meminum kantong darah yang diberikan Milo. Seketika itu juga ia mendapatkan seluruh kekuatannya, dan berubah menjadi seorang vampir. Ia kemudian melarikan diri dari penjara tersebut, dan mencari keberadaan Milo. Setelah mengetahui keberadaan Milo, pertarungan antar dua vampir pun terjadi. Di sini Milo menjadi sangat ganas dan malah membantai orang-orang yang berada di tempat itu. Melihat Milo yang semakin menakutkan, Michael memilih untuk pergi dan menghindar. Kemudian adegan berpindah di sebuah kafe, di mana di sana ia bertemu dengan Martina. Michael menjelaskan kepada Martina, kalau yang membunuh orang-orang tadi adalah Milo. Ia mengatakan kalau Milo juga sudah menyuntikkan serum buatan mereka ke tubuhnya. Dan sekarang Milo menjadi salah satu vampir seperti dirinya, dan ia berada bebas di luar sana membantai orang lain. Michael ingin Martina membantunya, karena Michael akan membuat sebuah serum antibodi yang dapat membunuh Milo. Setelah menjelaskan semua itu kepada Martina, Michael kemudian pergi untuk mencari sebuah tempat yang akan mereka jadikan laboratorium baru miliknya, karena sekarang ia sudah menjadi buronan di semua tempat. Ternyata ia bertemu dengan kelompok kriminal yang bekerja membuat uang palsu. Michael meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Bukannya pergi, mereka malah menghina Michael. Kemudian salah seorang pemimpin mereka dipatahkan jarinya oleh Michael. Melihat pemimpin mereka yang sudah tidak dapat melawan, kemudian mereka semua malah kabur, dan membiarkan Michael mengambil alih tempat tersebut. Lalu pada saat yang sama, adegan menampilkan Martina yang sedang berada di laboratorium miliknya. Ternyata Milo datang menemui Martina. Milo menanyakan di mana keberadaan Michael sekarang, karena Milo tahu Michael pasti sudah menemui Martina. Namun dengan jujur karena merasa takut, Martina mengatakan kalau ia tidak tahu di mana keberadaan Michael sekarang. Mendengar hal itu, Milo hendak membunuhnya dan menghisap darahnya, namun ia membatalkan niatnya dan memilih pergi dari tempat itu. Lalu keesokan harinya, Michael menemui Martina, dan ia membawa Martina ke laboratorium baru milik Michael. Di sana mereka meracik sebuah serum antibodi, untuk digunakan membunuh Milo. Pada suatu momen, jari Martina terkena pisau dan mengeluarkan darah. Seketika itu juga Michael bereaksi seperti seorang vampir, karena ia sangat sensitif dengan darah manusia. Tetapi pada saat itu ia dapat mengendalikan nafsunya, dan tidak ingin menghisap darah Martina. Pada saat itu Martina bertanya kepada Michael, apa yang dirasakannya saat ia menghisap darah manusia. Kemudian Michael mengatakan ketika ia menghisap darah, tubuhnya seperti dikendalikan oleh kekuatan besar, dan membuat ia ingin berburu manusia untuk dihisap habis darahnya. Kemudian adegan berpindah, di mana mereka sedang berada di atas sebuah gedung. Di sana Michael mengatakan kalau ia tidak akan pernah menghisap darah Martina seperti seorang vampir. Karena ternyata Michael sangat mencintai Martina. Mendengar hal itu, Martina juga mengatakan kalau ia juga mencintai Michael, dan kemudian mereka pun berciuman. Namun pada saat yang sama, ketika mereka berciuman, Milo melihat mereka dari bawah gedung, dan tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Michael. Kemudian adegan berpindah, di mana Dr. Nicholas mendatangi rumah Milo. Ternyata Nicholas baru mengetahui kalau Milo telah berubah menjadi seorang vampir. Dan ia sangat kecewa kepada Milo. Bukan karena sosoknya sekarang, namun karena perbuatan yang sudah dilakukan Milo sudah sangat keterlaluan, yaitu membunuh orang lain. Lalu Milo mengatakan ia akan tetap membunuh dan menghisap darah manusia agar bisa tetap hidup. Kemudian Nicholas malah membandingkan Michael dengan Milo, yang membuat Milo merasa dikucilkan oleh Nicholas.
Nicholas mengatakan kepada Milo kalau ia sangat kekanak-kanakan. Ia melihat Milo yang sekarang sangatlah menjijikan karena suka membunuh. Mendengar hal itu Milo menjadi sangat marah, dan langsung menyerang Nicholas yang membuatnya sekarat. Namun pada saat itu Milo tidak menghisap darahnya, karena Milo ingin Nicholas menghubungi Michael untuk datang menyelamatkan Nicholas. Kemudian di tempat yang berbeda, Michael dan Martina telah berhasil membuat serum antibodi yang nantinya dapat membunuh Milo. Ternyata ia sudah mempersiapkan 2 serum antibodi yang nantinya akan ia gunakan. Michael menyiapkan 2 antibodi, karena satu ia gunakan untuk membunuh Milo, dan yang satu lagi ia gunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Kemudian Michael meminta Martina pergi dari tempat itu, karena menurutnya tempat itu sudah tidak aman. Lalu pada saat Michael sedang berada di jalan, ia dihubungi oleh Dr. Nicholas, dan ia meminta Michael segera datang menemuinya di rumah Milo. Ketika berada di rumah Milo, ternyata Nicholas sudah sangat sekarat. Kemudian Nicholas menyampaikan kata-kata terakhirnya yaitu, untuk segera membunuh Milo, karena jika tidak, akan semakin banyak orang yang tidak bersalah akan dia bunuh hanya untuk tetap hidup. Setelah mengatakannya, seketika itu juga Nicholas tewas. Pada saat yang sama, ternyata Milo sudah menangkap Martina, lalu Milo meminta Martina untuk berteriak agar Michael dapat mendengarkannya. Sekedar informasi, Michael memiliki kekuatan dapat mendengarkan suara dari jarak yang sangat jauh teman-teman. Pada saat Martina memanggil nama Michael, ia kemudian datang untuk menemui Martina. Namun ketika ia sampai, ia hanya menemukan Martina yang sudah sekarat karena ditusuk oleh Milo. Martina yang sadar kalau ia akan segera mati. Kemudian Martina meminta Michael untuk menghisap darahnya agar Michael dapat membalaskan dendamnya kepada Milo. Dengan terpaksa Michael menghisap darah Martina, lalu seketika ia berubah menjadi vampir yang sangat menyeramkan dan siap membunuh Milo. Ternyata pada saat itu, Milo berada di depannya, dan seketika itu juga, Michael langsung menyerang Milo, dan terjadilah adu mekanik antar 2 vampir yang sangat mengerikan. Namun dalam adegan ini, memperlihatkan kalau Michael yang ternyata tidak dapat menandingi kekuatan Milo. Lalu Milo malah mengejeknya karena mengatakan ia sangatlah lemah dan tidak dapat mengalahkannya. Mendengar hal itu, Michael kemudian berteriak. Namun teriakan itu bukanlah teriakan biasa teman-teman, karena teriakan itu ternyata ia gunakan untuk memanggil seluruh kelelawar yang ada di kota tersebut. Dan tidak lama kemudian, datanglah segerombolan besar kelelawar yang mengelilingi Michael. Ketika Milo hendak menyerangnya dengan sebilah besi panjang, Michael kemudian menyuruh kelelawarnya untuk menangkisnya dan menyerang balik Milo, dan seketika itu segerombolan kelelawar itu langsung pergi menyerang Milo. Pada saat kelelawar-kelelawar tersebut berhasil menjatuhkan Milo, Michael kemudian berusaha mendekati Milo, dan akhirnya ia berhasil menancapkan serum antibodi milik Michael ke tubuh Milo. Pada saat itu Milo mulai tersadar dan menyesali semua perbuatannya dan kemudian ia mati. Melihat Milo sudah mati, Michael menjadi sangat sedih, karena ia telah membunuh sahabatnya sejak kecil. Kemudian pada saat yang sama, polisi sudah mengepung tempat itu dan hendak menangkap Michael, namun dengan bantuan kelelawarnya yang sangat banyak, ia berhasil pergi dan meninggalkan tempat itu. Dan film pun berakhir teman-teman. Bagaimana teman-teman, sosok Michael Morbius yang berubah menjadi seorang vampir yang sangat mengerikan? Oh iya, di akhir film setelah ia berhasil membunuh Milo, tidak ditampilkan, apakah ia jadi menyuntikkan serum antibodi miliknya ke tubuhnya sendiri. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari film yang berjudul Morbius. Saya Joe dan keluarga yang metal-metal mengucapkan terima kasih. Sayonara.